kalau bukan Nabi, jangan tuntut mursyid seperti Nabi. Nabi berdosa, Nabi dijaga dari dosa, tidak terjaga dari dosa. Maka seorang mursyid itu lebih berat latihan dirinya setiap hari, karena dia mesti mentalkin, mendapatkan ruh talkin itu setiap hari dalam dirinya. Makanya orang-orang yang hanya mentalkin tapi rupa ruh talkin dalam dirinya, talkinnya tidak berefek kepada muridnya. Jadi kenapa mesti taubat? Karena wadah yang mesti menerima itu mesti dibersihkan, ya. Lalu limpahan dari guru itu dia terima. Bayangkan gelas kotor lalu diisi air, mau minum? Nah, itulah sebabnya kenapa kita sulit menerima wejangan orang lain, sulit menikmati zikir-zikir yang ada, karena wadah kita masih kotor. Jadi pembahasan ini sangat penting, dan syartul wusul bagi murid, bukan murad, ya, mesti dia taubat dan ditalkin. Siapa yang mentalkin? Juga ahli talkin, bukan sembarang orang mentalkin. Seperti kejadian beberapa waktu yang lalu, ya, proses talkin itu dipublish karena urusan politik. Saya nggak tahu mereka dapat izin atau tidak dari gurunya. Kalau dapat izin, alhamdulillah. Tapi kok dipakai untuk urusan politik? Ya, kita tidak pernah anti politik, kita mendukung politik yang bersih, tapi jangan pernah politisasi talqin. Ya, jangan pernah politisasi tarekat dan tasawuf. Ya, baik. Jadi kesana deh, Buya Yonal, ya. Kita lanjut saja baca kitabnya, nanti disyarah Buya Aldomi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikum al-muttasil ila sultanil awliya al-Syekh Abdul Qadir al-Jilani, halaman 69 bagi yang punya kitab, ya. Qala fattaubatu ala naw'aini, taubatil 'ami wa taubatil khassi. Maka taubat itu terbagi kepada dua jenis, yaitu taubat umum atau taubat orang awam, kemudian taubat khas, taubat orang khusus. Fataubatul 'ami ayyarji'a minal ma'siyati ila ta'ati wa minal dhamimati ila al-hamidati wa minal jahimi ila al-jannati wa min rahatil badani ila masyaqqatin nafsi bidzikri wal juhdi was-sa'yil qawiyyi. Maka taubat awam atau taubat yang umum adalah seorang hamba kembali dari maksiat menuju taat, kemudian kembali dari perbuatan-perbuatan yang tercela menuju perbuatan yang terpuji, kemudian kembali dari pekerjaan-pekerjaan yang bisa mengantarkan ke neraka jahim kepada hal-hal yang bisa mengantarkan ke surga, kemudian kembali dari sering merehatkan badan menuju usaha memperberat nafsu dengan cara berzikir, berjihad, bersungguh-sungguh dalam berzikir, wasa'il qawi, dan dengan usaha yang keras. Nah, itu yang disebut dengan taubat am, taubat umum. Wa taubatul khassi ayyarji'a ba'da husuli hadhihi taubati minal hasanati ilal ma'arifi wa minal ma'arifi ilal darajati wa minal darajati ilal qurbati wa minal qurbati wal ladzatin nafsaniyati ilal ladzatir ruhaniyati wa huwa tarku ma siwallahi ta'ala wal unsu bihi wan nazru ilaihi bi'ainil yaqini. Nah, sedangkan taubat khas, taubat orang-orang khas, orang-orang khusus adalah ketika seorang hamba kembali setelah dia sampai kepada maqam taubat yang pertama tadi, taubat am tadi, dia kembali dari pekerjaan
atau perbuatan amalan-amalan yang baik, ilal ma'arifi, menuju memakrifati amalan-amalan baik tersebut. Wa minal ma'arifi ila darajat, kemudian kembali dari sekedar memakrifati perbuatan baik itu menuju darajat, menuju hal-hal yang sifatnya tingkatan-tingkatan atau surga-surga gitu ya. Wa minad darajati ilal qurbati, kemudian dia kembali dari berbuat baik atau bermakrifat untuk mendapatkan sesuatu menuju beramal untuk qurbah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa minal qurbati wal ladzati nafsaniyah ilal ladzati ruhaniyah, dan kembali dari qurbah dan kelezatan yang bersifat nafsiyah menuju kelezatan atau kesenangan yang bersifat ruhaniyah, yaitu meninggalkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, wal unsu bihi, dan bermesra-mesra dengan Allah Subhanahu wa taala, wan nazru ilaihi bi'ainil yaqin, dan bisa memandang kepada Allah dengan ainil yaqin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati Abuya, kemudian Buya Yunal, dan kita semua yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini sebagai mukaddimah untuk nanti sampai ke Abu ya. Kita main mukaddimah aja. Baik, mukaddimah yang kita baca, yang saya lantunkan tadi itu juga mengingatkan untuk kembali. Ya, kita sering baca, orang sering tabu dengan mukaddimah yang tadi saya baca ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Orang selalu membaca mukaddimah itu hanya di pagi hari, tapi kita bacanya ketika ingat dibaca. Karena kita ini sudah tertidur lelap dari tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tema yang sedang kita bicarakan ini juga dalam rangka untuk kembali. Nah, kalau di sini kita perhatikan ada dua hal yang dibicarakan. Ada secara umum atau disebut dengan orang awam, lalu ada orang khas, orang khusus. Sebelum kita menjelaskan ini, tadi Buya juga telah memberikan penjelasan terkait dengan talqin, terkait dengan taubat, supaya talqin itu bisa masuk dia ke relung-relung kolbu atau tertanam bizar tauhid itu dalam kolbu, maka mesti dibersihkan dulu isinya. Wadahnya yang tadi Buya sebut dengan ilustrasi dengan gelas itu, maka gelasnya juga mesti dibersihkan. Inilah dalam bahasa yang sering disebut dengan takhalli. Nah, di bab tazkiyatun nafs itu takhalli, membersihkan. Nah, bersihnya dari mana? Atau kenapa mesti ada pembersihan? Kalau kita masuk kepada taubat itu kan artinya kembali. Kembalinya dari mana? Kembalinya kemana? Kalau kemarin kita disuguhkan dengan kata ada taubatan nasuha, kemarin kita jelaskan Bu ya, taubatan nasuha itu orang yang sampai pada tingkatan taubatan nasuha, usul ila hadratir rabbil alamin. Nanti Bu ya itu yang jelasin kalau salah tuh. Jadi kalam taubatan nasuha itu tidak cukup kita taubat sekarang, tapi taubatnya itu mesti benar-benar kembali dia kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kemarin kita sebut. Maka kenapa juga diiringi dengan talqin? Karena talqin itu sebagaimana juga dijelaskan oleh Abuya, adalah alat untuk memutus sesuatu yang selain Allah dalam kolbu hamba, dalam kolbu orang yang ditalqin. Nah, itu pentingnya. Makanya ketika kita perhatikan riwayat Ali bin Abi Thalib yang coba merosting talqin, bahasa kita roasting talqin, cocok nggak Bu ya? Kurang adab ya. Cocok logi aja itu. Mencoba mencari cara bagaimana kaisiat membaca kalimatun thayyibah itu yang selalu diharapkan oleh Sayyidina Ali dari
Rasulullah SAW, dan akhirnya itu diberikan oleh Rasulullah secara khususiat, dan kemudian setelah khususiat juga diberikan kepada sahabat-sahabat. Nah ini yang kemarin juga kita sebut, ternyata begitu beruntungnya Ahlus Suffah atau majelis emperan itu, sangat beruntung sekali ketika ada rahmat Allah turun, dia juga kebagian. Nah itu emperan, kemudian tim-tim khidmat, ternyata itu luar biasanya tim-tim khidmat itu, orang dapat dia juga dapat gitu. Baik, sekarang diawali dengan taubat am. Taubat am itu secara sederhana dari maksiat kembali taat. Pertanyaannya, benar tak kita ini sebelumnya taat? Langsung geleng tuh. Nah ini, benar tak selama ini sejatinya kita adalah berperilaku terpuji? Benar tak selama ini kesejatian kita itu berada di surga? Benar tak kesejatian kita itu selalu sibuk dengan menyebut nama Allah? Nah mulainya dari situ. Kalau misalnya kita baca ayat wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya kan ada potensi bagi setiap diri untuk berbuat fujur dan untuk berbuat takwa, dan tidak ada jaminan kita yang tadi sudah disebutkan oleh Abuya untuk terbebas dari dosa. Yang ada jaminan itu hanya para nabi dan para rasul, mereka maksum. Kemudian di bawahnya ada aulia Allah, mereka mahfuz. Kemudian tadi juga disebutkan para guru tidaklah maksum. Nah artinya apa? Tugas kita itu bagaimana menjaga kesucian jiwa dengan cara selalu bertaubat, selalu kembali kepadanya. Jadi kata man zakkaha, yang selalu menyucikan jiwanya. Nah ini peran yang selalu kita ambil ini, yang dalam bahasa Buya, semestinya kita ini sudah selalu berada pada makom taubat. Setiap kali melakukan kesalahan langsung kembali. Nah ini juga bahagian dari mana hadis itu wattabi'is sayyi'at al-hasanat tamhuha. Begitu juga nyambung dengan pertanyaan kemarin disampaikan oleh Ustadz Ibrahim, ada dia datang? Ya. Setiap kali maksiat taubat lagi. Setiap kali maksiat taubat lagi. Itu yang sering dikalamkan juga oleh Habib Umar itu. Jadi ketika berbuat maksiat itu tidak ada ceritanya untuk tidak kembali kepada Allah. Tidak ada istilah, kalau bahasa orang Minang itu kapalang basah mandi sekalian, nggak begitu. Jadi mesti kembali. Nah ini tadi dari maksiat kepada taat. Sejatinya itu kita taat. Sejatinya itu kita selalu terpuji. Sejatinya itu kita berada di surganya Allah. Sejatinya kita itu adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kan karena kita sudah nasabat, dalam istilahnya Syekh Abdul Qadir Jilani, diutus para nabi dan rasul, kemudian para nabi dan rasul intiqal ila rafiqil a'la, kemudian tinggallah pewarisnya. Nah pewarisnya ini yang mengingatkan kembali untuk taat, mengingatkan kembali untuk terpuji amaliyahnya, untuk diingatkan kembali kepada surganya, untuk diberatkan lagi badannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lagi-lagi di bab taubat itu juga mesti ada pembimbing orang yang bertaubat itu. Jadi masalah kita itu kan taubat nggak ada pembimbingnya. Jadi apa saja yang didengar di YouTube, didengar di mana saja, itu diamalkan dan dibaca. Padahal itu tidak boleh. Ini ya capek sendiri. Nah, lalu kadang ada juga yang khusus, Buya semua yang kita dengar yang baik-baik itu kita amalin semua. Nah itu kan kemarin kan diingatkan, tidak semua yang kita dengar itu diamalkan. Nah ini kenapa mesti ada pembimbing? Nah kalau tadi yang kita sebut ini, yang secara umum ini, kalau toh kita bagi di tatanan bab syariat, kemudian masuk kepada bab thariqahnya, di yang pertama ini masuk syariat, kemudian batinus syariat juga masuk di sana, karena sudah mulai membebani diri dengan menyebut nama Allah. Coba tadi kita
tawajuh. Itu Bapak tahu enggak Ibu berapa kali kita baca nyebut nama Allah tadi itu? Itu 1000 kali loh. 1000 kali nyebut nama Allah. Kadang ada yang capek juga kan? Itu muqaddimah untuk khalwat itu Pak Bu. Muqaddimahnya itu nanti lebih dari itu kan. Nah tahapan gitu. Nah diri ini juga mesti dilatih lagi untuk berzikir, karena nafsiyah secara sederhana kita pahami, dia kalau diajak ibadah banyak capeknya tuh. Apalagi kalau sholatnya 20 rakaat, apalagi kalau imamnya baca ayat panjang, pusing kan? Tapi kalau imamnya baca ayat pendek itu aman. Tapi lebih aman lagi, nah ini menariknya, lebih aman lagi nafsiyah itu kalau dibaca satu nafas. Nah kan itu. Nah sekarang yang bikin nyaman itu jangan kasih yang itu. Mulai nafsiyah itu dilatih lagi, mulai diajak dia bermujahadah lagi, mulai diajak dia untuk kuat lagi. Nah itu tuh. Nah yang kedua bagiannya kos, ini bagiannya Buya. Mas bagian Buya. Ini bagi Cik Bang ya. Baik, jadi taubat terbagi dua ya. Taubat awam dari maksiat dari merasa maksiat ke merasa taat, baru dirasa. Terus yang kedua dari zamimah ilal hamidah, dari yang tercela kepada yang terpuji. Jadi merasa tadinya hina, sekarang merasa, nah itu orang awam begitu. Orang awam kalau udah sholat 20 rakaat ngerasanya udah mulia sudah. Ya, orang awam kalau sudah tahajud ngerasanya sudah mulia. Apalagi kalau sudah pakai simbol-simbol agama, sudah simbol-simbol negara konflik hari ini misalnya, itu langsung merasa kayaknya udah Islam banget. Jadi kalau ada orang membantah dia, dianggap membantah Allah. Baru pada rasa, itu baru taubatul awam, baru hijrahnya orang awam. Belum taubatnya khawas ya. Kita baru dirasa-rasa ya. Makanya taubat yang begini tidak begitu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya sah saja. Ya, tapi Allah nggak begitu tertarik sama orang ini. Ini pahitnya begitu. Kalau taubatnya masih dari merasa ya belum ya. Maka orang seperti ini nanti gampang putus asa. Kalau dia terjebak pada maksiat yang agak sedikit levelnya tinggi, dia nanti akan putus asa dan mengatakan ya sudahlah. Yang tadi Buya sebut dalam petatah bahasa sana itu ya, saya udah nggak hafal yang begitu-gitu tuh. Apa yang dicari orang ini? Yang dicarinya adalah rohah, ya Pak. Yang dicarinya adalah surga. Ya. Maka mereka terhijab kepada Allah oleh kenikmatan surga. Mereka lupa dengan Sang Pencipta surganya. Tapi ini untuk orang awam, it's okay ya, lumayan lah. Lumayan daripada nggak sama sekali. Cuma orang-orang begini ini lelah. Antum lelah beginian. Mau sampai kapan beginian? Ya. Awam ini boleh dibagi dua. Awam abidin, ahli ritual zahir, dan ada yang kedua ahli riyadhah. Maka di sini disebutkan min rahatil badan ila masyaqqatin nafsi bidzikri. Ini sudah masuk level awam yang kedua, yaitu awam salikin. Awamnya salik. Jadi salik itu juga ada yang awam. Awamnya salik, dia tidak mau membiarkan dirinya ringan, seneng. Bagi dia kalau belum lelah zikir, kalau Buya Aldom itu kalau zikir coba lihat, kepalanya begini kan. Nah, kalau belum pegel itu belum tuh. Kalau hitungannya belum nyampe sekian, itu belum masuk min rahatil badan. Jadi dia nggak membiarkan dirinya rehat. Ila masyaqqatin nafs, maka dia akan mencoba melatih dirinya dengan hal-hal yang berat. Ya.
Kenapa di surau, di zawiyah, di ribat kita kalau sholat, miringin dikit boleh ya, dikit aja. Kalau sholat tarawih berapa rakaat? 20. Kenapa tidak 11? Padahal boleh loh. Boleh-boleh aja lah 8. 2 juga boleh. Kenapa kalau lagi khalwat kita pilih 20? Karena itu bisa masyaqqatun nafs. Itu masyaqqah. Ini dapat menghantam kemanjaan diri. Jadi nggak boleh manja, nggak boleh males. Ya. Zikir kan boleh aja kan cuma 100 ya. Kenapa zikir Buya tadi 1000? Nah itu lagi ngajak main-main ke sana itu. Lagi ngajak main-main ke taubat awamnya salik. Ya. Jadi kalau orang tuh sudah menyintas banyak makomat, dia bisa kemana aja dia pergi. Boleh diturun-turun, taroki, tanazul dia boleh ya. Kalau awamnya salikin, biasanya sudah mulai ada guru. Sudah mulai ada guru ya. Namun salik ini masih terikat dengan angka, waktu, dan tujuan mencari ketenangan, mencari khusyuk. Kabar gembiranya orang kalau nanya gimana cara khusyuk, dia sudah level itu, lumayan kan? Udah level 2. Kalau orang nanya boleh nggak begini Ustaz, itu pahalanya apa di surga? Itu abidin itu. Nah ini bagian abidin dan salikin. Maka tobat salikin, dia bertobat karena membiarkan dirinya santai. Dia bertobat karena membiarkan dirinya manja. Dia bertobat karena di dalam zikirnya, dia pikirannya kemana-mana. Itu tobatnya salikin. Hebat kan? Udah hebat level itu. Udah canggih itu. Ya antum sampai level itu sudah luar biasa sudah. Ya, di dalam sholat pikirannya kemana-mana, lalu pas istighfar, assalamualaikum, dia istighfar, mengistighfarkan pikiran kemana-mana, itu sudah masuk salikin. Nah itu kabar gembiranya. Cuma itu baru pertengahan jalan, belum nyampe di ujung jalan. Maka beliau katakan bidzikri wal juhdi, dengan memperbanyak zikir dan mujahadah. Apa makna mujahadah? Mujahadah itu melelah-lelahkan badan gitu, capek-capekin badan. Kalau kita zikir 5.000 masih kuat, lanjut 7.000. Gitu, itu namanya mujahadah. Ya. Wasa'il qawi, dan berusaha dengan kuat. Jadi ngantuk nih, lawan ngantuknya, begitu ya. Kalau bisa tertidur dalam zikir, itu sudah hebat, itu sudah sangat hebat sekali. Ya. Wa aghlabus salikin, kebanyakan para salik fashilu fi hadzal maqam, dia gagal di sini. Dia berat. Nah, ini yang disebut tasawuf itu berat. Ini yang orang sebut tasawuf itu berat. Ya, berat tasawuf di sini. Kayak orang kalau di karate dan berapa ini? Yang masih berat-berat tuh ujiannya dan berapa? Dan 1, dan 2 udah ringan. Iya, kira-kira begitulah. Ini dan seterusnya ini. Adapun taubatul khas, taubat dari merasa baik, taubah minal hasanat. Kepada apa? Kepada makrifat di balik hasanat itu. Wa minal ma'arif ila darajat, wa minal darajat ila kurbah, ya. Jadi merasa diri berzikir itu mesti ditobatkan. Ini taubatul khas. Berambisi untuk jadi mursyid, jadi khalifah, mimpin zikir, itu juga ditobatin orang itu tuh, ya. Udah miss ini dia, udah salah jalan dia itu. Maka dia bertobat dari apa? Minal hasanat. Berniat jadi ustadz boleh kan? Berniat jadi mursyid itu bagus loh. Berniat ingin jadi pemimpin zikir itu bagus. Tapi bagi khawasul aulia itu bagian yang tercela sebenarnya. Maka ada ungkapan baik menurut orang-orang abrar itu sayyiatul muqarrabin, masih dianggap buruk
Nah. Wa minal ma'arif ila darajat. Yang diberikan Allah darajat siapa? Walladzina utul ilma darajat. Yang diberikan ilmu. Maka orang yang diberi ma'rifat dia tahu bukan dialah yang alim, bukan dialah yang berzikir, dia dialimkan, dia digerakkan untuk zikir.